Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Geometri 1 saya akan membahas mengenai geometri dan pemecahan masalah. Geometri merupakan cabang matematika yang mengutamakan hubungan antar bilangan meskipun ia menggunakan bilangan. Geometri mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan juga bangun ruang. Geometri sebagai sistem deduktif dimulai dengan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, undefined term, yang disebut unsur primitif, ditambah beberapa definisi dan beberapa asumsi yang disebut postulat atau aksioma. Tiga unsur yang tidak didefinisikan. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan suatu tempat atau posisi dalam ruang atau space. Kemudian garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tetapi tidak memiliki lebar. Sebagai model kalian bisa menggunakan benang yang direntangkan secara ketat ataupun tegang. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan permukaan yang dapat diperluas tanpa batas tetapi tidak memiliki tebal. Bisa kalian lihat di sini ada titik yaitu titik B, D. Kemudian ada juga garis AB ataupun BA dan juga garis AC. Kemudian V ini disebut dengan bidang V. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi, aksioma, dan juga teorema. Definisi adalah pernyataan yang mendeskripsikan sifat-sifat tertentu. Sedangkan aksioma adalah pernyataan yang diasumsikan benar tanpa bukti. Kemudian yang ketiga, teorema. Teorema merupakan pernyataan yang kebenarannya dibuktikan berdasarkan definisi, postulat, atau teorema yang telah dibuktikan terlebih dahulu. Sebagai contoh definisi, segmen atau ruas garis adalah himpunan titik-titik yang memuat dua titik dan semua titik-titik lainnya berada di dua titik itu. Kemudian contoh postulat, ada tepat satu garis yang memuat dua titik berada. Bisa kalian lihat ini ada garis, jadi ada tepat satu garis yang memuat dua titik. Kemudian contoh dari teorema, dua sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Untuk membuktikan teorema ini, untuk membuktikan kebenaran dari teorema ini, kalian harus mempelajari definisi sudut, definisi bertolak belakang, sifat-sifat hubungan dua sudut. Untuk definisi tidak perlu dibuktikan karena memang definisi tanpa bukti. Kemudian untuk postulat pun juga tidak perlu, hanya teorema ini yang perlu kalian buktikan nanti. Kemudian ada postulat mengenai pengukuran jarak. Postulat 1 diberikan dua titik yang berbeda, maka tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Kemudian postulat 2, setiap pasang titik berbeda berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real positif. Kemudian postulat 3, titik-titik pada garis berkesesuaian dengan bilangan-bilangan real sedemikian hingga setiap titik pada garis itu berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real. Kemudian setiap bilangan real berkesesuaian dengan tepat satu titik pada garis. Kemudian jarak antara dua titik adalah nilai mutlak selisih bilangan-bilangan yang bersesuaian. Ada juga postulat untuk pemilihan garis tak hingga, yaitu postulat 4, diberikan dua titik P dan H.
pada satu garis. Sistem koordinat dapat dipilih sedemikian hingga koordinat titik P adalah 0 dan koordinat titik H adalah positif. Definisi 1.1. Keantaraan titik-titik. Jadi tentang keantaraan titik-titik ini perlu diperhatikan bahwa jika diberikan 3 titik A, B, dan titik C, titik B ini dikatakan di antara titik A dan juga titik C jika dan hanya jika titik A, B, dan C pada garis yang sama. Kemudian AB ditambah dengan BC sama dengan AC. Kalian harus ingat ini adalah jarak atau panjang garis ya. Kemudian selanjutnya teorema 1.1 dan juga teorema 1.2. Jika teorema ini kalian perlu membuktikannya sebagai latihan. Jadi misalkan ada A, B, dan C merupakan 3 titik pada sebuah garis dengan koordinat berturut-turut X, Y, dan Z. Jika X kurang dari Y, kurang dari Z, maka B di antara titik A dan juga titik C. Ini perlu dibuktikan ya nanti sebagai latihan. Kemudian teorema 1.2 juga perlu dibuktikan sebagai latihan. Kita akan membahasnya di sesi selanjutnya. Dari 3 titik berbeda pada garis yang sama, ada tepat 1 titik di antara 2 titik yang lainnya. Kemudian definisi 1.2 tentang ruas garis atau segmen. Himpunan titik-titik disebut ruas garis atau segmen jika dan hanya jika himpunan itu memuat 2 titik dan semua titik-titik lainnya berada di antara 2 titik itu. Definisi segmen kongruen, 2 atau lebih ruas garis atau segmen dikatakan kongruen jika dan hanya jika ruas-ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Teorema 1.3 kongruensi antar segmen adalah hubungan ekuivalensi. Ada 3 teorema yang perlu kalian buktikan sebagai latihan. Nanti ada lagi 2 lagi. Selanjutnya, definisi 1.5 sinar berlawanan. AB dan AC disebut 2 sinar yang berlawanan jika dan hanya jika A di antara B dan C. Kemudian definisi 1.6 titik B disebut titik tengah pada AC jika dan hanya jika B di antara titik A dan C dan AB sama dengan ABC. Kemudian untuk teorema 1.5 misalkan ada AB adalah sinar dan X adalah bilangan positif, maka tepat ada 1 titik P pada AB sedemikian hingga AP sama dengan X. Ini dibuktikan terlebih dahulu ya sebagai latihan. Kemudian teorema 1.5 setiap ruas garis mempunyai tepat 1 titik tengah. Jadi ada 5 teorema yang perlu kalian buktikan sebagai latihan. Selanjutnya, definisi 1.7 pembagi 2 atau bisektor. Suatu titik garis sinar atau bidang membagi 2 sebuah segmen bila dan hanya bila persekutuannya dengan segmen hanya pada titik tengah segmen. Bangun yang membagi 2 sama panjang AC disebut bisektor AC. Untuk definisi 1.8 garis sumbu. Garis sumbu segmen adalah garis yang tegak lurus segmen itu di titik tengahnya. Jadi pada sesi pertama ini ada 5 latihan soal, silahkan dikerjakan, nanti akan kita bahas.